Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik berjudul satelit dan sensor remote sensing. Ini adalah materi minggu ke-12. Apa itu remote sensing? Ini sudah dibahas secara detail oleh Pak Lili. Apa itu definisinya? Apa itu respons spektral, begitu ya. Kemudian seperti apa satelit itu dapat mengambil data, gitu ya. Nah, pagi ini kita akan bahas terkait dengan sensor dan platformnya. Nah, supaya nanti kita akan ada gambaran data dari satelit apa yang akan cocok kita pergunakan, gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan ini ada tiga ya, ada tiga platform. Itu ada platform yang berbentuk satelit seperti ini, ada platform yang berbentuk pesawat, gitu ya, airborne, bisa itu helikopter, bisa itu drone misalkan. Ada platform yang bentuknya menara seperti ini, begitu ya. Nah, ini adalah platform. Nah, kemudian nanti bahasan kita adalah platform apa yang banyak dipergunakan untuk mengcapture objek di permukaan bumi, gitu ya. Tentu nanti akan tergantung dari tujuan dan kegiatan kita atau penelitian kita. Kemudian nanti selanjutnya akan kita bahas informasi apa yang dapat diperoleh dari dari platform-platform ini, gitu ya, dan seberapa detail data yang diperoleh tadi. Kemudian terakhir adalah seberapa sering data itu bisa kita peroleh, gitu ya. Nah, bagaimana data itu bisa diambil oleh satelit ini, begitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengakses data tersebut padahal satelitnya ada di luar angkasa misalkan. Nah, mekanismenya itu sudah dibahas juga. Nah, ini peneliti ini sedang mengambil objek di permukaan tanah ya. Jadi menggunakan alat yang namanya spektroradiometer ini. Nah, objek di bumi ini, di permukaan bumi ini bisa ditangkap spektralnya oleh instrumen ini sehingga bisa tahu nanti tanaman di sini itu kondisinya bagaimana. Apakah dia sakit ataukah dia sehat, begitu ya. Nah, bagaimana instrumen ini mengetahui karakteristik dari vegetasi yang ada di sini berdasarkan tadi pantulan spektralnya, gitu ya. Prinsip dasar dari remote sensing itu seperti ini. Jadi mengambil informasi dari permukaan bumi, objeknya, baik itu vegetasi, lahan terbuka, badan air, begitu ya, yang kemudian itu ditangkap spektralnya oleh alat ini. Nah, remote sensing tadi itu kemudian diterapkan untuk menangkap objek dari satelit, dari platform yang tadi, dari pesawat udara, begitu ya, dari menara seperti ini, begitu. Nah, itu dia membedakan objeknya nanti berdasarkan karakteristik spektralnya, gitu ya. Mungkin masih ingat ya spektral, tanda penanda spektral dari objek ya. Masih ingat apa saja? Ada kanal merah, kanal biru, hijau, near infrared, begitu ya, dan seterusnya. Itu yang mudah-mudahan masih ingat semua. Lalu bagaimana mekanismenya, begitu ya. Nah, ini masih ingat semua pasti ya, bagaimana satelit itu mengambil atau memberikan informasi objek apa sih yang dia tangkap di permukaan bumi, begitu ya. Nah, kalau mekanismenya seperti ini menggunakan energi matahari sebagai sumber energi yang kemudian dia dipantulkan, spektralnya dipantulkan oleh objek, dan pantulannya tadi itu yang ditangkap oleh satelit di sini. Nah, bagaimana dari satelit itu yang menangkap spektralnya itu nanti kita bahas. Ada yang namanya sensor, ya, ada yang namanya sensor. Nah, ini satelit jenisnya macam-macam. Ada satelit ini sebagian besar milik NASA.
Jadi ini satelitnya NASA atau lembaga antariksanya Amerika. Dan masih banyak yang lain ya. Ini hanya punyanya NASA, dan NASA pun ini hanya terbatas, yang diambil hanyalah satelit-satelit yang umum dipergunakan gitu. Masih banyak yang lainnya. Nah, setiap satelit itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi setiap satelit itu memiliki sensor yang pasti berbeda-beda. Kemudian bergeraknya itu melalui orbit yang juga berbeda-beda, gitu ya. Orbitnya beda-beda juga. Nah, kemudian ada resolusi spasial, ada resolusi spektral, temporal, dan radiometrik. Ini juga yang mempengaruhi tujuan satelit itu diluncurkannya untuk apa, gitu ya, kegunaannya untuk apa. Nah, ini kalau kita perhatikan ini sangat banyak sekali satelit ya, yang tadi itu hanya yang punyanya NASA, dan itu sebagian kecil saja. Nah, ini banyak sekali begitu ya. Jadi ada jutaan satelit yang beredar mengelilingi bumi begitu ya. Baik yang jaraknya sangat jauh seperti ini kan jauh sekali ya. Ini ada puluhan ribu kilometer di sini. Ada yang sangat dekat gitu ya, sangat dekat. Nah, ini yang nanti kita sebut sebagai low Earth orbit atau LEO gitu ya, low Earth orbit. Ini yang jauh. Di sini geostationary satellite gitu ya. Nah, ini dia masing-masing satelit ini punya lifetime sendiri ya. Jadi lifetime-nya ada yang hanya 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun gitu ya. Lifetime-nya berbeda-beda. Nah, bagaimana kalau sudah lifetime-nya habis, misalkan ada yang 2 tahun sudah selesai lifetime-nya, ya dia akan secara otomatis lama kelamaan akan turun, ketinggiannya akan turun, orbitnya akan turun begitu, dan kemudian dia akan jatuh. Tapi kalau ada satelit yang dilengkapi dengan peledak gitu ya, otomatis peledak begitu, nanti dia akan hancur dengan sendirinya. Nah, ini yang kita sebut, ini nanti udah tidak terpakai, itu yang namanya space debris ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini sangat banyak sekali gitu ya. Yang ukurannya kecil atau nanosatelit yang ukurannya di bawah 10 kilo, ada yang mikrosatelit yang ukurannya sampai 100 kilo ya, kurang dari 100 kilo gitu. Ada yang operasional satelit gitu. Operasional satelit itu yang ukurannya itu ton gitu ya, ribuan kilo. Itu yang besar-besar itu namanya operasional satelit. Seperti satelit satelit NOAA, satelit Landsat, satelit Terra, itu adalah contoh dari operasional satelit. Nah, ini ada yang low Earth orbit seperti ini gitu ya. Baik, yang satelit itu kita bisa bedakan juga gitulah ke dalam beberapa jenis satelit berdasarkan orbitnya, berdasarkan karakteristik ketinggiannya, berdasarkan karakteristik energinya begitu ya. Nah, perlu kita bedakan antara satelit dan sensor. Satelit itu kita sebut juga platform. Jadi satelit itu contoh platform. Sehingga yang namanya platform bukan cuma satelit tadi ya, ada pesawat udara, airborne, ada drone sekarang ya. Kemudian apalagi ada menara tadi ya, itu platform. Jadi tempat menyimpan atau menaruh sensor, gitu ya. Nah, sensor itu ya itu alat yang untuk merekam objeknya atau menangkap informasi yang ada di permukaan bumi, itu namanya sensor. Jadi kalau satelitnya Aqua atau Terra, instrumennya atau sensornya itu ada MODIS, ada Aster, ada Ceres, itu nama sensornya. Landsat 8 nama instrumennya adalah ada OLI, ada TIRS. Kalau generasi sebelumnya ada Landsat 7, Landsat 5, Landsat 4, itu instrumen atau sensornya pun berbeda gitu ya. Baik, karakteristik satelit dan sensor itu tadi sudah disampaikan sekilas. Ada perbedaan karakteristik berdasarkan tipe orbitnya, berdasarkan tipe energinya atau sumber energinya. Ada pasif, ada aktif. Ada juga berdasarkan panjang gelombangnya. Panjang gelombang ini nanti implikasinya adalah ke jumlah band ya. Pak Lili sudah sampaikan terkait dengan karakteristik spektral atau band gitu ya. Kemudian tipe perekamannya, ada yang tipenya menggunakan scanning atau cara pengambilan datanya scanning, ada yang non scanning gitu. Kemudian ada berdasarkan resolusinya.
karakteristiknya berdasarkan resolusi. Nah, nanti kita bisa bahas ini lebih detail nih terkait dengan apa itu spasial resolusi, apa itu temporal, spektra, radiometri. Nah, dari karakteristik satelit ini diharapkan nanti kalian bisa menentukan tipe satelit apa atau tipe sensor apa yang bisa kita pergunakan tepat untuk aplikasi yang kita inginkan, gitu ya. Kalau kalau aplikasinya untuk cuaca, tentu nanti satelit yang dipergunakan itu yang karakteristiknya mendukung atau memberikan informasi terkait dengan cuaca. Tidak perlu informasi detail terkait dengan permukaan buminya kalau untuk satelit cuaca. Untuk satelit untuk penggunaan misalkan penggunaan kualitas udara, penggunaan ocean color misalkan gitu ya, itu bisa dengan satelit-satelit yang resolusinya rendah gitu ya. Tapi kalau sudah mau melihat memetakan penggunaan lahan gitu ya, tentu kita ingin mendetilkan di salah satu karakteristik ini. Nanti kita bahas ya. Tipe orbitnya. Jadi orbit itu bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada geostationary satellite orbit dan low earth orbit. Kalau geostationary orbit ini yang jaraknya jauh. Jadi yang jaraknya 36.000 km nih, sampai 36.000 km. Jadi puluhan ribu kilometer dari permukaan bumi. Nah, ini biasanya perekamannya akan sangat sering karena dia jaraknya jauh ya, sehingga dia bisa merekam permukaan bumi secara lebih sering untuk cakupan yang lebih luas. Jadi jangan heran kalau ada satelit yang tipe orbitnya geostationary ini yang bisa memberikan informasi permukaan bumi setiap 3 menit gitu ya. Jadi 3 menit dia akan merekam apa sih yang ada di bumi ini gitu ya, setiap 3 menit gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang low earth orbit. Nah, low earth orbit ini bisa kita bagi dua juga. Yang pertama adalah yang orbitnya polar. Jadi dia bergerak dari utara ke selatan ya, seperti ini. Ada yang orbitnya non polar atau kita sebut equatorial orbit gitu ya, yang bergeraknya horizontal seperti ini. Ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 160 kilo sampai 2000 km. Contoh satelit yang LEO ini cukup banyak. Yang paling terkenal ya tentu yang Landsat satelit dan juga Terra satelit. Jadi kalau Terra satelit ini mungkin kalian sudah sering mendengar ya di televisi ya, satelit Terra menginformasikan ada 200 titik kebakaran gitu ya. Nah, satelit Terra itu bisa menginformasikan lokasi-lokasi yang terindikasi terbakar gitu ya, atau hotspot gitu ya, meskipun kadang belum tentu juga di lapangannya terbakar gitu ya. Oke. Nah, ini contoh dari orbit polar ya. Jadi kalau orbit polar itu dia bisa merekam keseluruhan bumi dari utara ke selatan, semua bumi itu bisa direkam. Jadi cakupannya itu global coverage dan frekuensinya macam-macam ya, dari mulai 1 hari per hari sampai 1 bulan perekamannya atau frekuensi perekaman. Kemudian yang non polar itu dia non global coverage, jadi tidak semua permukaan bumi bisa di cover oleh satelit dengan tipe orbit non polar ini, karena memang dia bergeraknya dari dari barat ke timur gitu ya, seperti ini. Jadi dia tidak bisa capture yang di paling utara ini dan juga di selatan. Ada geostationary satellite, ini bisa mengcapture bumi secara keseluruhan pada satu kali perekaman gitu ya. Nah, ini contoh bisa lebih detail kita lihat bagaimana satelit dengan tipe orbit polar begini bergeraknya dia. Contohnya ada Landsat 8, ada Aquarius, ada Suomi NPP, ada Jason gitu ya. Kalau yang tipe non polar ini dia contohnya adalah TRMM, Tropical Rainfall Measuring Mission. Jadi satelit ini kegunaannya adalah untuk memonitor curah hujan di daerah
tropis, sehingga dia pergunakan tipe orbitnya non polar gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana dia merekam ini? Ini melalui jalan ini, ada ininya, ada SWOT namanya. Ini SWOT-nya atau lebar perekaman gitu ya. Perekaman, lebar perekaman ini gitu ya. Ini namanya SWOT. Baik, yang terkait dengan resolusi ini sekarang kita mulai. Karakteristik satelit yang terkait dengan resolusi. Yang pertama adalah resolusi spasial. Nah, kalau resolusi spasial itu resolusi yang terkait dengan ukuran terkecil dari objek yang bisa direkam oleh sensor gitu ya. Nah, semakin detail sensor atau semakin detail desain sensor, dia bisa merekam piksel yang lebih kecil gitu ya. Piksel sangat kecil bisa direkam. Nah, sedangkan resolusi temporal itu terkait dengan seberapa sering satelit bisa merekam objek yang sama di permukaan bumi. Kan tadi sudah disinggung ya, dia bergeraknya kan melalui orbitnya. Nah, dia akan kembali ke tempat yang sama itu setiap berapa hari. Nah, itu diindikasikan oleh yang namanya resolusi temporal. Ya, gitu ya, paham ya perbedaannya. Resolusi spasial ditentukan oleh ukuran piksel, berarti nanti semakin tinggi resolusi spasialnya, maka objek-objek yang kecil pun akan bisa terlihat gitu ya. Ini dari ketinggian dari ribuan kilometer ya, ratusan sampai ribuan kilometer gitu ya, objeknya bisa dilihat. Itu dinamakan resolusi spasial. Dengan resolusi temporal itu terkait dengan seberapa sering satelit bisa merekam objek yang sama di permukaan bumi, objek di tempat yang sama gitu ya, permukaan bumi. Ini adalah contoh resolusi spasial dengan beberapa perbedaan piksel, ukuran piksel. Yang pertama ini kita bisa lihat gambar dengan ukuran piksel 0,5 meter. Kita bisa bedakan mana objek vegetasi, pohon, mana objek rumah gitu ya, mana objek jalan, bisa kita bedakan ya. Resolusi 1 meter ke 1 meter juga bisa kita bedakan. Sampai 2 meter masih bisa kita bedakan objeknya. Sampai 10 meter bisa dibedakan tidak objeknya? Bisa ya sebetulnya, tapi tidak jelas. Kita bisa tahu ini beda nih, ini polanya pola bangunan gitu ya, pola bangunan. Ini ada mungkin ya jalan karena ada rapi begitu ya, seperti ini. Ini vegetasi mungkin seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau resolusi spasialnya itu lebih besar, contohnya misalkan 20 meter, bahkan yang 80 meter. Kita tahu tidak objeknya ini apa gitu ya. Tidak tahu ya. Gitu ya, kita bisa lihat ini, kita nggak tahu nih objeknya apa nih yang direkam oleh data dengan ukuran piksel 80 meter ini gitu ya. Nah, tetapi ada satelit-satelit yang merekam objek dengan ukuran piksel atau ukuran piksel yang ukurannya 1 kilo. Bisa kalian bayangkan 1 kilo ya. 1 kilo berarti ukuran pikselnya lebih gede dari ini gitu ya. Nah, itu sangat besar. Nah, kalau itu tujuannya buat apa? Kita membedakan objeknya bagaimana kalau ukuran grid atau ukuran pikselnya sedemikian besar gitu ya. Nah, jangan lupa ada karakteristik resolusi yang lain selain spasial tadi. Masih ada, kita punya apa? Temporal, spektral, gravimetrik gitu ya. Nah, kalau satelit itu dia tidak baik dalam tanda petik ya untuk spasialnya karena dia ukuran pikselnya besar gitu ya, artinya tidak bisa membedakan objek dengan karakteristik spasial, berarti ada karakteristik lain yang diunggulkan, karakteristik lain yang ditonjolkan, bisa temporalnya, bisa juga spektralnya. Nah, kita masuk sekarang ke contohnya ya, kita contohnya dulu. Nah, kita lihat nih resolusi spasial untuk yang digital globe nih, sensornya digital globe. Sensor digital globe itu untuk satelit Worldview, satelit Iconos gitu ya, itu pakai ini, sensornya ini. Nah, resolusi spasialnya itu 1 sampai 4 meter atau ada yang sampai 60 cm gitu ya, ukuran
berarti mobil itu kelihatan dengan jelas. Bahkan orang pun kalau lagi jalan itu ya kelihatan dengan satelit yang sensornya digital globe ini gitu ya. Gitu. Nah, Landsat itu ukuran spasialnya, resolusi spasialnya itu 30 meter nih. Landsat 30 meter. MODIS itu 250 sampai 1 kilo. Jadi MODIS itu resolusi spasialnya ada 3 jenis, 3 tipe. 250, 500 dan 1 kilo. Ada GPM, itu sensor GPM itu spasial resolusinya 5 kilo. NOAA itu 1 kilo gitu ya. Jadi besar ininya. Nah, memang tujuannya itu bukan untuk objek di mengcapture objek di permukaan bumi sebetulnya. Kalau kita perhatikan ini kan Global Precipitation Mission, berarti kan tujuannya untuk memonitor presipitasi atau curah hujan. Kalau curah hujan kan tidak perlu yang resolusi spasialnya rendah kan, tidak perlu yang ukurannya 1 meter kali 1 meter kan pikselnya gitu, karena ingin melihat sebetulnya pergerakan awannya bagaimana begitu ya. Nah, sehingga dia pergunakan satelit dengan spasial resolusi yang rendah seperti ini. Nah, ini perbandingannya nih. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, yang penting nih. Kalau objeknya itu 1 meter seperti ini ya, ini kan detail nih. Kita bisa bicarakan objek itu, kalau kanopi pohon tuh kelihatan lah itunya kanopinya ya, pohon tuh kelihatan. Kalau yang resolusinya 1 meter. Kalau yang 30 meter itu seperti ini gitu ya, tidak terlalu kelihatan. Nah, tetapi ada yang perlu diingat, ada yang namanya trade-off. Trade-off antara spasial resolusi dan spasial extend. Artinya, kalau kita menggunakan data dengan resolusi spasial 1 meter, ini kita membutuhkan data yang sangat banyak bila kita ingin mengcapture area yang luas gitu ya. Kalau kita menggunakan data Landsat dengan resolusi 30 meter misalkan, maka misalkan satu kabupaten misalkan gitu ya, itu bisa di capture oleh 1 kali pengambilan data Landsat. Tetapi kalau menggunakan data dengan resolusi spasial yang tinggi seperti ini, tentu membutuhkan banyak data kan, banyak data untuk mengambil dengan luasan yang sama. Nah, itu yang namanya trade-off gitu ya. Mudahnya begini analoginya. Ini kan sebetulnya spasial resolusi itu kan terkait dengan lensanya ya, terkait dengan lensa nih. Mungkin kalian semua tahu kan yang namanya DSLR, kamera DSLR ya, kalian tahu kan. Nah, kalau kita zoom in ini diperbesar, kan area yang bisa dicakup tercover di dalam lensa itu atau yang bisa kita lihat di kameranya itu kan lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita menggunakan normal lens gitu ya. Nah, itu yang mudah lah membedakan itu. Nah, itu yang namanya spatial trade-off antara spatial resolution dan spatial extend gitu. Dan bisa dipahami semuanya. Nah, ini ada beberapa contoh satelit NASA yang berbeda spasialnya gitu ya, tergantung dari tujuannya, tujuan atau misi pengukurannya untuk apa. Contohnya Landsat nih, Landsat itu ya spasial resolusinya 30 meter karena dia ingin mengcapture objek di permukaan bumi ini pada skala medium gitu ya. Lalu land cover untuk Terramodis. Terramodis ini resolusinya 1 kali 1 kilo nih. Karena memang area yang di capture kan banyak ya, luas gitu ya. Nah, sehingga ini dalam satu benua nih, benua Afrika gitu, ini bisa di capture dalam beberapa kali, beberapa lembar data MODIS gitu ya. Nah, tapi bisa menggambarkan dengan cukup banyak luas gitu ya. Kalau TRMM ini resolusi spasialnya 25 km. Bisa kalian bayangkan nih, kita bandingkan 30 meter dengan 25 km. 25 km itu berarti ya semuanya nih itu bisa di capture pada 1 kali pengambilan data. Nah, kalau tadi saya sampaikan ada resolusi temporal ya. Resolusi temporal untuk TRMM ini per 3 menit. Jadi dia bisa mengcapture atau melihat nih pergerakan awan di sini. Awan di sini itu per 3 menit gitu ya. Sehingga bisa dilihat di mana sih daerah-daerah yang hujan, di mana daerah seperti itulah contohnya ya. Gampangnya seperti itu. Lalu seperti ini contoh yang lain.